YouTube channelnya itu Babe Aldo AJ 135. Jangan salah ya saudara, Babe Aldo AJ 135. Nah, saat ini saudara, kenapa saya ada berada di tempat ini? Karena beliau juga mengundang saya di studionya yang sangat sederhana ini, saudara-saudara, untuk bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat di Indonesia. Dan saat ini giliran saya, saudara-saudara, yang akan menginterview beliau. Jadi ini namanya tuh simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan dan sinergi kerjasama, saudara-saudara. Untuk apa? Perjuangan menegakkan hak-hak asasi di manusia di Indonesia, menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia, dan membela rakyat-rakyat yang tidak bisa membela dirinya oleh kekurangan pengetahuan, kekurangan kesempatan dan sumber daya dan sebagainya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam hampir semua isi Alkitab, saudara, adalah berisi tentang penegakan hak asasi manusia. Saudara bisa baca Yesaya 58 ayat sebentar ya, saya ambil dulu iPad saya. Sebentar, saudara. Ini Yesaya 58. Gue yang bacain, ini masih les ya? Nah, ini Bapak mau baca? Ini ada Yesaya 58. Nah, semuanya itu. Bapak Aldo dah, baca dah. Itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Iya. Bisa dibaca. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagai sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Nah, ini dikatakan serukan kuat-kuat, bukan pelan-pelan. Iya. Bahkan katanya disuruh ke jalan-jalan. Ini suruhan dulu untuk Nabi loh. Nabi Yesaya ya, disuruh. Karena hampir semua suara kenabian itu menyerukan tentang persoalan justice. Keadilan. Iya, keadilan. Tapi ngomong-ngomong, saudara, mohon maaf. Saya lupa memperkenalkan. Begitulah saya. Kalau saya sudah ngomong tuh kayak kereta api. Oke. Kali ini saya ingin memperkenalkan tamu istimewa saya yang selama ini, saudara-saudara, saya doakan, saya rindukan. Kita semua dari sekolah doa sering mendoakan seorang Babe Aldo. Karena apa? Kita melihat ada roh Tuhan, ada the spirit of warrior dalam diri saudara yang kita hampir tidak lihat di banyak pendeta-pendeta, di banyak orang-orang Kristen. Ini yang menarik saya. Nah, saudara, kalau seorang Kristen, seorang hamba Tuhan Hannah Hudson bisa tertarik atau draw gitu loh, dengan kepahlawanannya, apa tak lagi Tuhan, saudara-saudara. Kita ngelihat di Alkitab, itu Tuhan selalu suka dengan orang-orang yang berjiwa pahlawan dan akan bangkit dan akan utus mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah, kali ini saya sungguh bangga memperkenalkan pahlawan kemanusiaan di abad 21 yang memperjuangkan hak-hak asasi di Indonesia, saudara, Brother Babe Aldo. Silahkan. Selamat, salam sejahtera buat semuanya, saudara-saudara saya yang beragama Kristiani. Ya, perkenalin, ini gue lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, nggak resmi-resmi. Bahasa be who you are. Ya, ini di pulpit loh. Iya, soalnya saya mau Anda itu otentik. Iya, memang begini gitu. Susah mau dibuat settingan, jadi betul. Ya, gue bangga juga bisa didatengin rumah saya sama Sister Hannah, dan kemarin juga waktu aksi itu, jujur aja di setiap aksi kami itu kan selalu ada framing negatif, bahwasanya kami adalah kelompok-kelompok yang memperjuangkan kelompok tertentu yang anti rezim, anti ini macam-macam lah. Iya, betul. Ya, yang kami mungkin punya kepentingan politik di 2024, begitulah. Ini yang terjadi di Indonesia. Tapi dengan kehadiran Sister Hannah kemarin, itu saya sampai lompat dari duduk saya. Waktu Sister Hannah orasi itu, saya lompat dari duduk saya teriak sama orang keliling, merdeka, Indonesia merdeka sekarang. Sekarang inilah kemerdekaan, karena apa yang kami perjuangkan sekarang terbukti bahwasanya kami bukan hanya orang, sekali lagi minta maaf ini sebelumnya, saya bukan orang Islam yang, saya bukan rakyat Indonesia yang memperjuangkan Islam di Indonesia, bukan. Tapi saya orang Islam Indonesia yang memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia. Dan perjuangan ini akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, walaupun apa yang kita inginkan belum tercapai. This is just the beginning. Iya, ini baru awal-awal, tapi
Tuhan memberikan saya secerca harapan dengan kehadiran Sister kemarin. Ya. Itu saya berteriak luar biasa keras, saya bilang merdeka. Kita merdeka karena saya tahu kemerdekaan Indonesia itu diawali dengan adanya persatuan. Betul. Dan Betul. kedatangan Sister kemarin itu persatuan yang luar biasa. Dan saya makin bangga lagi tempat saya yang sederhana ini didatangi. Kita bisa podcast, kita bisa saling sharing, ada simbiosis mutualisme. Dan Sister Hana nggak sendiri dengan sister-sister yang lain ya. Iya, murid Iya, saya. iya. Dan ini akhirnya wah, luar biasa, pokoknya luar biasa. Bangga banget gue. Makasih. Iya, jadi itu betul-betul karena Tuhan, Bro. Iya. Kalau Tuhan nggak gerakkan saya untuk melakukan itu, masalahnya ini bukan suatu hal yang sudah direncanakan. Saya tidak ada yang ngajak saya, gitu ya, untuk berorasi. Saya hanya saya kan yang mendaftar di tempatnya Babe Aldo karena saya pengen lihat lagi apalagi ntar itu ngomong sama Babe Aldo ini gitu. Saya ingin lihat gitu apalagi pergerakan mereka. Waduh, luar biasa ini. Nah, lama-lama ada orang yang kenal saya, ada orang yang, "Loh, Ibu Hana ada di sini, Bu Hana ada di sini." Akhirnya mulai japri saya. Tahu Bapak David Manalu mulai menjapri saya. Bapak David Manalu itu seorang hamba Tuhan juga, jadi juga makin lagi tambah tertarik. Wow, ngelihat Bapak David Manalu itu lebih menggebu-gebu lagi, ternyata saya nggak sendiri. Ini jawaban doa karena saya melihat Pak David Manalu seorang hamba Tuhan Kristen dan dia benar-benar menyuarakan suara keadilan dan kebenaran itu kepada masyarakat Indonesia. Ini kalau bukan karena Tuhan, Bro, karena tidak digerakkan Tuhan, itu nggak mungkin kita melakukannya. Bahkan saya bilang sama suami Hani, kalau saya harus mati untuk ini, kalian udah siap, Hani? Kalau bisa jangan mati, katanya begitu. Kalau saya masuk penjara, ya saya akan bikin KKR di penjara. Saya bilang gitu karena Tuhan bilang KKR itu tidak akan terjadi di gedung-gedung gereja, tapi di abad 21 ini, Bro, Tuhan bilang bahwa KKR di abad 21 itu tidak akan terjadi seperti zaman-zaman sebelumnya ya, dalam gereja gitu, tidak, tapi justru akan terjadi di jalan-jalan, di pasar-pasar, di pantai-pantai, di restoran-restoran. Pulang dari sana, Bro, pulang dari itu kemarin kami pergi ke restoran. Saya bilang sama grupnya, Pak David juga ada di situ, "Bro, mau lihat revival?" Saya bilang begitu. Revival kan arti itu kebangunan gitu ya, sesuatu yang baru terjadi. Dari ketertiduran kita terbangun dari ketertiduran dan melakukan satu movement atau pergerakan. That's revival gitu loh. Nah, saya bilang sama abis kita makan gitu ya, saya bilang sama yang punya restoran, "Kalian mau lihat revival?" Begitu. Saya bilang sama yang punya restoran, "Mas, boleh kita nyanyi sebentar di sini?" "Oh, boleh. Nah, kita mulai nyanyi, Bro. Kita mulai memuji Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan sekencang-kencang kita mau. Itu ada di langsung live gitu ya. Saya merasakan waktu saya mulai memuji Tuhan, menyembah di situ, Tuhan, kok sekarang justru gereja kok memble gitu, melempem gitu ya. Di gereja sekarang minta apa? Vaksin. Gereja sekarang mau masuk aja minta cut gitu. Aduh, aku paling anti dari itu juga terjadi minta maaf saya potong, itu juga terjadi kepada kami umat Islam. Ya, bahkan masjid-masjid sekarang udah terlalu baik gitu ya. Bagaimana mau bertemu Tuhan kok kita harus takut sama penyakit, itu udah nggak benar. Jadi sebenarnya musuh kita itu sama. Ya, adalah sekelompok manusia yang mencoba menjadikan manusia itu sebagai hamba sains, bukan hamba Tuhan. Mungkin itu. Ya, dan hamba pemerintahan mereka. Bukan lagi menjadi hamba Tuhan. Jadi saya pikir satu pukulan nih Tuhan, ternyata restoran lebih membuka diri, sekuler lebih membuka diri untuk apa? Supaya ada seruan pujian penyembahan daripada di dalam gereja itu sendiri. Ini satu pukulan buat gereja. Ya, saudara-saudara. Dan mereka tidak minta masker, kita pakai masker. Mereka tidak minta kita barcode. Waduh, ini serem nih. Waktu kemarin itu saya di Pondok Indah. Ya, saya waktu itu belum punya fotoin saya punya vaksin gitu ya, karena saya tidak bisa divaksin karena masalah kesehatan. Nah, saya tidak bawa, saya pergi ke Pondok Indah, saya mau ke toilet, Bro, gitu. Terus sama yang jaga bilang, "Pak, saya mau ke toilet," gitu.
Sampai yang bilang, nggak bisa Bu, harus pakai barcode dulu, harus pakai peduli lindungi. Maaf Pak, saya nggak punya, saya kartu dokternya tuh di rumah, gitu. Nggak bisa Bu. Saya pikir begini, daripada saya bertekad, udah Bu, yuk kita pulang. Tapi Tuhan mengizinkan saya mengalami kejadian itu untuk membuka mata saya, betapa sekarang ini saudara di Indonesia, kemanusiaan itu sudah tidak lagi diprioritaskan. Tapi lebih memprioritaskan sebuah barcode demi saudara daripada sebuah kemanusiaan. Nah, kalau saya orang tua yang kebetulan sakit dan perlu ke toilet dan harus pipis di situ atau lagi kebelet bagaimana? Saat itu terjadi sama orang tua kita. Itu membuka mata saya. Wah, ini makin luar biasa ini keadaan di Indonesia. Nggak bisa, Tuhan, I gotta do something. Begitu. We gotta do something. We have to do something. Ya. Nah, waktu melihat Bapak Yehuda bilang mau ikut gabung, aduh, sampai saya tunda itu kepergian ke Kalimantan. Demi ini saya ingin berjuang dengan bangsa saya. Siap. Saya ingin berjuang dengan semua masyarakat Indonesia yang peduli untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai hak asasi kita ini dirampas hanya sebuah sistem duniawi. Gitu, sampai kita nggak bisa nyembah, nggak boleh doa dengan mulut yang terbuka, begitu ya. Ini tidak bisa. Mau senyum aja susah kita. Kalau dalam Islam itu kan, kami Islam itu salaman itu kan begini. Sekarang udah harus begini, mau ngapain, itu kan minta maaf itu. Buat saya itu keidiotan yang nyata gitu. Apakah kalau begini terus virusnya nggak nyambung? Kalau begini apa? Kan ini jadi sebenarnya buat semua saudara-saudara ya. Ini pandemi akal sehat kok. Ya, keimanan kita digerus sama kebodohan-kebodohan gitu. Jadi ayolah bersatu, saya bangga banget, serius. Saya nggak tahu bahagianya dalam Islam itu kalau kami bersyukur itu kami sujud syukur. Kemarin kami sujud syukur. Saya lihat baru kali ini saya melihat saudara kami yang beragama Nasrani berorasi, berkhutbah, bahkan menyebut ayat sucinya. Saya sujud syukur sama Tuhan saya. Saya bilang alhamdulillah Allah kirim hambanya juga nih, ayo bersatu. Jadi perbedaan saya dengan Sister Hana hanyalah perbedaan bagaimana cara menyembah Tuhan. Betul. Ya, dan kalaupun ada yang mau marah, biarkanlah Tuhan yang marah, gitu. Betul. Ya, saya nggak berhak memarahi Sister Hana. Sister Hana nggak berhak memarahi saya. Betul. Kita saling mendoakan aja. Itu hak asasi. Hak asasi. Hak menyembah Tuhan. Iya, hak menyembah. Dan kalaupun ada yang mau marah, biarkan Tuhan yang marah. Terus ngapain kita? Cuman gara-gara gue berewokan, terus Sister Hana pakai salib, kita mau marahan. Enggak. Betul. Kita harus bersatu buat Indonesia. Betul. Amin. Itu yang saya gaungkan. Dan ini jujur aja Sister Hana. Kedatangan Sister Hana ini, wah itu pertolongan luar biasa. Kenapa? Muka saya ini Arab banget, radikal banget. Iya, wajah saya ini radikal banget. Apalagi saya kalau orasi suara saya kayak orang marah gitu. Ya, tapi dengan kedatangan Sister Hana itu menepis semua. Dan sekarang saya mau nanya nih, ini kan sebenarnya tadi di podcast gue, beliau yang nanya gue. Boleh nanya. Ya. Menurut Sister Hana sendiri, apakah saya orang yang radikal intoleran? Saudara tahu nggak? Saya tuh orang yang bisa peka dengan orang, saudara. Jangankan seorang pribadi, satu kota aja saya bisa rasa, saudara, atmosfernya, gitu ya. Saudara, saya begitu datang di rumah ini, jangankan kemarin gitu ya. Saya turun kemarin itu dari mobil itu, waduh, Babe Aldo tuh, wow, sister luar biasa. Dia menyambut saya seperti saya seorang selebriti. Saya pikir semua menyambut, yang berjilbab, foto-foto dulu Bu, begini, mereka cium sana cium sini. Saya pikir saya merasakan kehangatan cinta kasih dan persatuan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Ini sebabnya Paulus mengatakan, ketika aku bersama dengan orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ketika aku berada di antara orang Yahudi, Yunani, aku menjadi sama seperti orang Yunani. Supaya apa? Katanya, Injil boleh diberitakan. Nah, saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus peduli loh tentang orang Islam. Kenapa saya bilang begitu? Dia kirim saya ke tengah-tengah kalian. Dan kami sambut kalian. Iya. Kami sambut dengan kehangatan, dengan cinta. Karena jujur aja, sekarang ini agama bukan menjadi agama sebenarnya. Iya. Relationship. Iya. Personal relationship. Iya. Tapi dimanfaatkan oleh elit-elit itu dalam tanda kutip. Diciptakannya ada tokoh-tokoh agama.
sehingga membuat tokoh agama itu disegani terus ini, Iya, tapi dimanfaatkan untuk membuat orang jauh dari agama malah. betul, Iya. betul. Nah, selama ini kami, sekali lagi saya minta maaf, kami di framing bahwasanya orang gereja itu memusuhi orang masjid. Dan saya juga yakin ada framing begitu juga, bahwasanya orang masjid memusuhi orang gereja. Padahal sebetulnya nggak ada permusuhan kok. Ya, Ini hanyalah permainan sosial media, permainan televisi. sosial media. Ya, Dan betul. saya merasakan kehangatan dari saudara-saudara Nasrani. Ada pendeta Joshua Tewo, ada Sister Hana sekarang, ada Bro David Doni David Manalu. Ya, Dan ini hubungan ini terjalin dengan nikmat gitu. ya, Jadi tolong buat rakyat Indonesia semuanya jangan percaya sama framing-framing begitu. betul. Jangan percaya dengan sosial media, dengan sosial media kata. Iya. Ini enggak kok, buktinya nih, kok nyantuy aja. Kita makan bersama, saudara. Begitu saya datang, Babe Aldo udah kirim orang beli goreng-gorengan ya, saudara. Teh manis sudah tersedia, minuman sudah tersedia, saudara-saudara. Dan juga ternyata tidak cukup. Nggak lama kemudian itu, Tuhan itu baik. Saya itu udah lama, bro. Saya itu pengen makan itu Abu Nawas itu loh, apa namanya itu? Kebuli itu masih yang kuning-kuning itu selama di Indonesia. Tuhan, saya pengen makan itu. Tuhan itu baik sekali. Ternyata seorang ibu-ibu, saudara, bawa tampan-tampan dan I can't believe it, ternyata nasi kebuli. Oh, luar biasa. Minta maaf kalau tempatnya seadanya. No. Iya, tapi saya yakin orang itu berkunjung ke seseorang lain bukan mencari bangunan. Betul. Ya, tapi mencari siapa yang tinggal di bangunan itu. Betul. Ya, makanya kami juga dalam Islam sekarang ini saya melihat masjid-masjid yang seperti itu udah kayak bukan masjid kalau buat saya. Ya. Saya udah nggak mau ke masjid-masjid yang pakai jarak-jarak begitu. Iya. Itu bagi saya itu Nggak natural ya? iya, bukan masjid itu, bukan Iya, rumah Tuhan. betul. Mungkin di saudara-saudara yang Kristiani juga merasakan hal yang Oh sama. iya, pasti. Ya, karena memang musuh kita sebetulnya anti Tuhan. Iya. Ya, Betul. ya kalau dalam kami Islam Ya, Dajjal, ya kalau Antikris ya. Ya, dan saya mulai belajar itu. Ada mark of the beast. Mark of the beast. Ya. I know that. Rukun itu panjang. I know about that. Jadi akhirnya sebenarnya ayolah umat beragama ini bersatu. Sudah waktunya. Ya. Karena perbedaan-perbedaan ini akan terus digaungkan oleh mereka untuk tujuan mereka yang sebenarnya licik, yaitu menguasai manusia untuk dijadikan budak. Dan ini kalau bukan kita yang melawan, siapa lagi? Nah, kalau kita berharap pejabat-pejabat kita susah karena mereka udah zona nyaman gitu. Betul. Ya, kalau menurut dari Alkitab tadi harus dengan suara lantang di jalanan. Serukanlah kuat-kuat. Iya kan, Iya. yang suara lantang. Iya. Iya, serukanlah kuat-kuat. Ya, di jalanan. Jangan tahan-tahan. Jangan nggak bisa tahan-tahan. tahan. Nah, jadi ya kalau pejabat-pejabat kita ya banyak nahannya dah tuh ya. Iya. Kira-kira begitu. Bro, tadi ngomong-ngomong ya, Siap. saudara-saudara, waktu kemarin saya ke sana, ini kan saya sudah lama nih berdoa untuk bisa ketemu Pak Habib Rizik, Iya. ya, untuk mendoakan beliau gitu. Karena suatu hari Tuhan taruhkan di hati saya, Hana, mendoakan beliau itu jangan mendoakan yang mengutuk, doa yang supaya tuh keburukan terjadi gitu ya. Mohon maaf nih ya bro ya, selama ini tuh banyak gitu yang saya dapati orang-orang pendoa-pendoa itu seperti itu gitu loh. Berdoa dengan kebencian gitu ya, akan kepahitan gitu loh, atau membalas. Tapi Tuhan menghentikan saya untuk berdoa seperti itu. Tuhan katakan, Hana, doakanlah beliau. Bahkan saudara, saya mau katakan sama orang-orang Kristen, Tuhan katakan kepada saya, sebenarnya yang membuat Indonesia tetap berdiri menjadi Indonesia yang masih ada moralitas dan agama, dan masih ada kebersamaan, kesehatian, kesatuan, saudara-saudara, itu karena banyak para muslim yang frontline gitu ya, frontline muslim gitu ya, pejuang-pejuang yang masih menegakkan moralitas itu. Saya masih ingat waktu itu bro, saya nonton kayak video gitu ya, ada kelompok FPI gedubrak sini restoran gitu yang buka pada waktu puasa gitu ya. Saya tiba-tiba ingat waktu Paulus itu dia dengan penuh zeal atau passion atau kesemangatan gitu ya akan membela agamanya untuk membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Padahal orang Yahudi loh, Yesus itu orang Yahudi loh gitu ya. Dia pikir dia benar, tapi caranya salah. Tapi sebagai Tuhan gitu ya, Tuhan melihat si Paulus ini bukan dilihat tuh dari cara dia, tapi dilihat tuh, oh dia hatinya tuh sebenarnya tuh ingin melakukan apa yang benar, tapi dia belum memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan bagaimana caranya. Nah, bayangkan, Tuhan katakan bayangkan seorang Habib Rizik.
apabila dia benar-benar mengenal Tuhan dengan Tuhan membukakan kepada dia langsung pewahyuan gitu ya, mengenal gitu loh secara pribadi, ya dapat ilham langsung daripada Tuhan dan dimenangkan. Tuhan katakan dia akan memenangkan Indonesia. Saya bicara Paulus buat Indonesia. Ini nggak ada settingan ya, Bu. Gua nggak diminta untuk berbicara soal ini. Ya. Saya masih ingat ada tragedi besar waktu itu di Indonesia. Ini tanggal 4/11 dan itu tragedi. Tapi siangnya saya termasuk orang yang membersihkan jalan menuju gereja. Di gereja mana? Yang di dekat sama Tamburan? Bukan, yang ini yang masih 4/11 di sampingnya Istana Merdeka itu ada gereja kan, itu ada Istiqlal, ada gereja. Iya. Karena waktu itu ada saudara kami dari Kristiani sedang melakukan pernikahan, resepsi pernikahan. Saya termasuk yang membuka, padahal itu lagi aksi. Sorenya chaos itu. Sorenya chaos. Dengan aparat chaos itu. Tapi saya termasuk yang membukakan jalan untuk pintu gereja supaya mempelai ini bisa lewat. Dan kami termasuk yang mengamankan. Itu salah satunya. Jadi Habib Rizik sering di framing bahwasanya anti gereja. Di rumah beliau itu di Petamburan ada 3 gereja dekat situ. Dan tidak pernah terjadi apa-apa. Dan setiap ada chaos, pesan Habib buat kita semuanya adalah jaga gereja. Jangan sampai gereja disentuh orang-orang. Itu bisa disambungin? Iya. Langsung, ini langsung ngomong ke sana. Iya, karena memang nggak ada. Habib Rizik bukan orang yang membenci kalian. Habib Rizik tidak pernah. Bahkan yang diperhatikan pertama adalah kalian, rumah ibadah kalian. Di Petamburan itu ada 3 gereja. Dan itu selalu dapat perhatian beliau. Kalau ada chaos, kami ditugaskan khusus untuk menjaga itu. Supaya jangan sampai nanti chaos dari orang-orang gelap yang mau ngadu domba, justru mau ngancurin gereja. Kami umat Islam diperintahkan untuk menjaga gereja tersebut. Ada 3 gereja itu. Seperti juga Habib Bahar, yang sekarang juga di penjara. Saya menemani beliau di penjara. Ya, di penjara di Gunung Sindur itu. Di situ gerejanya sudah mau runtuh. Beliau yang bangun. Beliau yang siapkan. Dan untuk Natal biasanya nggak pernah ada misa. Semenjak COVID ini kan nggak ada misa karena COVID. Habib Bahar yang berusaha agar terjadi adanya misa. Habib Bahar, kalau Islam bisa berpuasa Ramadan, berterawih Ramadan, maka umat Nasrani harus bisa ada misa Natal. Amin. Dan ini pelan-pelan akan terbuka semuanya. Iya, betul. Dan akan terbuka. Makanya ayolah. Saya mengajak umat Islam juga nih, umat Islam yang mendengar ini. Lepaskanlah dulu atribut agama kalian, kecuali untuk ibadah kalian. Tapi untuk kehidupan kemanusiaan, lepaskan dulu itu atribut. Mari kita pakai dasar kemanusiaan. Iya, nggak perlu menjadi orang Islam yang baik kok untuk bisa menyelamatkan manusia. Kita ngelihat kucing nyebrang di jalan, dalam keadaan bingung ini kucing untuk nyebrang di jalan. Kita berhenti, turun dari kendaraan kita untuk menyelamatkan kucing tersebut. Apalagi manusia ya, Bro. Apalagi manusia. Ya, saya nggak perlu jadi orang Islam yang baik untuk bisa menyelamatkan saudara saya yang Nasrani. Kalau ada saudara saya yang Nasrani, Kristiani, dalam keadaan perlu bantuan, lapar, sedang tidak tahu, maka kewajiban saya untuk menggandeng mereka. Tanpa melihat agamanya. Saya juga turun jadi aktivis untuk korban kemanusiaan di gempa Palu. Saya turun, itu saya pribadi. Ya, tanpa melihat agama. Kami harus, karena ini kemanusiaan. Dan kami berharap dengan adanya sederhana seperti ini, silaturahim, kami berharap benar-benar terjadi jalinan kasih. Pemulihan terjadi, restoration. Oh Tuhan. Iya, mudah-mudahan ayolah. Ya, gue minta maaf atas nama diri gue dan saudara-saudara gue yang Islam. Kalau kami pernah berprasangka buruk kepada kalian, maafkan kami. Kami juga korban. Tapi sekarang saatnya buat Indonesia. Iya, gue berjanji, gue bersumpah demi Tuhan gue, demi Allah, bahwasannya gue Babe Aldo bukan lagi rakyat Indonesia yang memperjuangkan Islam, bukan. Tapi gue orang Islam di Indonesia yang memperjuangkan seluruh umat, seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama dan sukunya. Amin. Saya juga seperti itu, saudara-saudara. Saya ini bukan untuk berorasi hanya untuk Kristen, tapi saya justru berorasi untuk seluruh bangsa Indonesia.
dan dari semua suku, kaum, bahasa, dan agama. Saudara, kita tidak bisa mencampurkan agama dengan kemanusiaan. Karena apa? Kita diciptakan sebagai manusia tanpa agama dari awal, saudara-saudara. Yang kita mau dari awal itu adalah agama itu tidak bisa dipaksakan. Itu adalah pewahyuan daripada Tuhan dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya kalau kita melakukan hal yang dasar itu, yaitu menjadi manusia yang terbaik ya yang kita bisa berikan dan hidup di dunia ini. Saya ingat Pak Terawan sering nyanyi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini hanya melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Itu saudara, jangan kita sia-siakan hidup kita. Hidup ini adalah sebuah kesempatan dan sebuah pelayanan. Apapun itu saudara-saudara, agamamu, tapi saudara-saudara, mari kita semuanya berpangku tangan, bersatu padu. Yang Islam menolong yang Kristen, dan yang Kristen menolong yang Muslim, yang Buddha, yang bahkan yang ateis sama sekali. Saudara, Cina ini banyak ateis nih masuk nih. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli lagi di hadapan saya ini manusia apa agamanya. Karena bagi saya kau manusia, kau saudaraku. Ya, bicara apa dosamu, saya juga punya dosa. Ya, saya nggak mau membenci orang hanya karena saya berbeda dosa dengan dia. Saya juga pendosa. Saya betul yang pendosa. Bagi saya dosa dan pahala itu urusan Tuhan. Tugas saya hidup di dunia ini adalah untuk menjadi yang bermanfaat buat seluruh umat manusia. Amin. Saya nggak mikirin lagi deh. Udah umur gue udah tinggal dikit. Betul. Tinggal dikit umur gue, udah gue zakatin deh buat kemanusiaan. Bahkan saya udah pamitan sama orang tua, sama istri, sama keluarga, udah pamitan gue. Ya mau mati deh ya. Karena mau tidur juga mati gue. Tidur aja mati. Ya lebih baik gue mati dalam perjuangan gitu, meneriakkan kebenaran. Sumpah, kalau gue mati dalam keadaan meneriakkan kebenaran, gue yakin gue akan bangga itu nanti dalam kubur. Betul. Saudara, saya mau kasih tahu ya, untuk bisa naik ke platform itu dan menyuarakan suara rakyat, itu kalau bukan karena dorongan hati yang paling dalam, itu disebut panggilan. Kita bahkan mau mati loh buat itu. Saya aja udah pamit loh sama suami. Gimana Hani? Suamiku bilang, ya kalau bisa kembali Hani, kalau bisa dia gitu. Berarti suami saya, bro, itu ya waktu saya kemarin jadi viral di videonya bro itu banyak yang justru tuh orang-orang Kristen yang kayak kebakaran jenggot, udah telepon sana telepon sini, bikin kerusuhan lah ceritanya begitu ya. Nah saya pikir gini, wow Tuhan, saudara-saudara, saya mau kasih tahu akan terjadi suatu pembalikan di dalam gereja, di dalam cara Tuhan melakukan gereja. Di masa ini Tuhan katakan yang terbelakang menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi yang terbelakang. Dan Tuhan katakan bro ya, mohon maaf nih ya, saya menyampaikan aja nih apa Tuhan katakan gini, Hana, kalau umatku orang Kristen tidak bergerak, maka aku bisa membuat orang Muslim yang akan justru nanti bersaksi ke gereja-gereja. Kalau mereka dimenangkan Tuhan, justru mereka yang terbalik gitu loh, yang akan menyelamatkan gereja-gereja. Ini satu pukulan, saudara-saudara. Jangan sampai orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen justru saudara-saudara akan menjadi terbelakang, dan Tuhan akan menjamah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sebelumnya, dan diberikan pewahyuan kepada Tuhan yang benar, dan Tuhan akan membangkitkan mereka seperti 4 orang kusta yang nameless and faceless, tapi justru 4 orang kusta di 2 Raja-Raja 6 ayat 7 yang justru menyelamatkan satu kota yang akan yang akan mendapatkan jarahan-jarahan treasure, saudara-saudara. Jangan sampai keadaan kita seperti itu. Tapi Tuhan katakan dia akan mengubahkan hati para pelacur, dia akan mengubahkan hati para drug dealers, dia akan mengubahkan orang yang pengaborsi, para dukun. Akan terjadi pertobatan yang besar-besar. Bro, ini apa? Karena udah waktunya Tuhan bekerja. Orang sekarang tuh mulai mengalami banyak pewahyuan tentang Tuhan, gitu ya. Seperti tadi yang bro bilang sama Pak Pongrekun ya. Kalau apa tadi? Coba. Ya, saya bilang sama, itu banyak ya, banyak orang. Kan tadi bilang kalau memang agama kalian yang benar, doakan aku ini masuk. Ini dia ngomong sama Pak Dharma Pongrekun loh, saudara-saudara ya. Jadi saya bilang kalau memang abang agama yang benar, bahkan saya masuk di agama abang. Kalau agama kami yang benar, kami doakan abang masuk di agama kami.
Karena orang baik kayaknya sayang-sayang kalau terpisah di akhirat nanti. Betul. Kalau di dunia sama-sama berjuang sayang-sayang, nanti Betul. di akhirat terpisah. Betul. Mudah-mudahan tetap sama-sama gitu. Betul. Nah, ya kan saudara udah dengar sendiri kan. Jadi saudara tolong ya, yang orang-orang Kristen, jangan berpikir mereka-mereka ini adalah dan melabelkan dan memarginalizekan mereka kadrun-kadrun ya, atau berbagai macam-macam label, HTI lah, inilah apalah. Saudara, saya bukan orang sembarangan bergaul dengan orang. Saya bukan orang yang seperti orang tidak punya kerjaan gitu ya saudara. Tapi saya justru orang yang peka dengan keadaan, saya peka untuk membaca situasi spirit orang, saudara-saudara. Dan saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana beliau adalah seorang yang sangat hidup sederhana. Nggak ada yang backing loh, saudara-saudara. Nggak ada. Saudara, ini rumah kontrakan loh, saudara-saudara. Bayar bulanan. Bayar bulanan. Gitu. Jadi kalau saudara-saudara tergerak ya untuk memberkati beliau, silakan subscribe channelnya. Dan juga kalau ingin memberkati beliau, sampaikan kepada saya. Nanti saya sampaikan. Iya, terima kasih. Iya, nggak ada. Jadi biar makin banyak pahlawan-pahlawan direkrut ya, Bro. Amin, amin. Mudah-mudahan Indonesia ini negeri sejuta pahlawan sebenarnya. Tapi memang tercatat dalam sejarah juga Indonesia juga sejuta pengkhianat. Ya, maka itu tercatat dalam sejarah 350 tahun Indonesia terjajah oleh negara yang tidak lebih besar daripada Jawa Barat. Ya, Indonesia yang seluas ini. Betul. Ya, terjajah selama 350 tahun oleh negara yang luasnya tidak lebih dari Jawa Barat. Ya, jadi itu menjadi adu domba kan? Iya, itu catatan jelas bahwanya. Jadi mudah-mudahan yang mengalir di tubuh gue ini darah pejuang, DNA pejuang, bukan DNA pengkhianat apalagi penjilat. Betul. Ya, jadi kita akan buat Indonesia. Yang bisa buat saya berhenti cuma satu hal. Iya, Tuhan mau panggil saya, selesai. Tapi kalau Tuhan masih belum panggil, masih Tuhan suruh, sampai siapapun di depan gue. Siapapun di depan gue. Selama buat Indonesia gue siap. Amin, amin. Jadi saudara, inilah percakapan kami pada hari ini, supaya saudara yang selama ini simpang siur mengenai Babe Aldo, gerakannya 121, supaya mendapatkan pencerahan atau mendapatkan klarifikasi ya, siapakah beliau ini sebenarnya, saudara-saudara. Dan nanti kita akan lagi interview dengan sang pejuang dari Batak, yaitu Niko Silalai. Ngomong bagaimana bisa gabung dengan Niko? Ya, karena satu frekuensi sama seperti saya ke Sister Hana ini. Ya. Bagi dalam Islam ada itu, burung tidak akan terbang kecuali dengan jenisnya. Ya, jadi saya dinasihati itu oleh orang-orang tua saya bahwasanya perhatikan aja jenis muna. Ya. Kalau ibu saya itu orang Gorontalo, jadi dia kalau ngomong itu ngana-ngana. Oh iya. Iya. Kalau ngana kasih gula, yang datang semut. Kalau ngana kasih ikan, yang datang kucing. Perhatikan kan apa suguhan sama manusia, itu yang mau datang pangana. Wow. Ya, jadi sama Umi itu dinasihati. Jadi kalau memang nyuguhinnya perjuangan untuk kemanusiaan ya yang kayak sederhana akan merapat. Saya akan ketemu yang kayak sederhana kayak Bro Niko. Walaupun berbeda agama, berbeda suku. Tapi kita punya frekuensi yang sama dalam perjuangan, begitu. Dan tetap Tuhan persatukan. Walaupun berbeda cara menyembah. Betul. Ya, tetap Tuhan persatukan. Karena itu pengalaman pribadi. Iya. Ya. Kalau sama Tuhan ini udahlah, ini urusan gua sama Tuhan gue gitu. Dan ini Tuhan beliau sama Tuhan beliau. Dan kalau ada yang punya urusan di bumi ini bersama-sama. Enggak. Gue pakai jenggot, beliau pakai salib, kenapa harus marahan sih? Iya. Enggak ada alasan untuk marahan. Yang dimakan sama-sama nasi. Sama nasi. Sama-sama. Sama daging saya, daging sama. Mati juga. Kalau kata orang Medan, mati tanam, jangan repot. Betul. Jadi saya benar-benar mau mengklarifikasi ya saudara tentang siapa sebenarnya Babe Aldo ini dan perjuangan yang dilakukannya, dan tidak ada sponsor. Ada sponsor belakang? Ada. Tuhan. Nah sih, saya sponsor dari Tuhan. Jadi betul-betul dah kita yang kaya nanti upaya surga ya. Saya kemarin sempat ada yang bilang tentang angka tentang angka. Saya bilang, wah masih pakai angka berarti miskin lo. Ya, kalau lu masih pakai angka, nawarin gue masih pakai angka berarti miskin lu. Bos gue lebih kaya, nggak ada angkanya soalnya. Ya, dia ngasih gue nggak pakai angka.
betul. Iya, kalau lu masih pakai angka nawarin gue miskin, lu minta maaf, gue nggak main sama yang miskin. Gue main sama yang maha kaya. Upah kita besar di surga, betul ya? Amin, amin, amin. Jadi saya mau tutup nih saudara-saudara ya, dengan seruan ini loh, seruan perjuangan kita sebagai orang-orang Kristen, baik itu para hamba-hamba Tuhan ya. Tolong ya para hamba-hamba Tuhan, encourage jemaat-jemaatmu untuk hidup menjadi berkat bagi penduduk di sekeliling ya. Apapun agama mereka, gereja itu harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Coba nggak mungkin menjadi terang di tengah-tengah kegelapan kalau kita menjadi terang di tengah-tengah terang. Kalau kita nyalakan lilin nih sekarang nih bro ya, nyalakan lilin nih sekarang, kira-kira impactnya ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau ntar malam nih ya, semua satu rumah ini nanti dimatikan lampunya, kita nyalakan sekecil lilin, itu pasti impactnya besar. Itu akan kelihatan apa yang ada di seluruh rumah itu, saudara-saudara. Nah, Tuhan telah membuat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk kita menjadi apa? Terang dan garam dunia. Terang dan garam dunia itu berarti bisa dirasakan orang lain. Bukan cuma dengar khotbah gitu loh saudara ya, tapi harus benar-benar dirasakan oleh orang lain. Seperti rasanya imannya Brother Babe ini ya, dia menjamu kita. Ini dia bisa kasih kita air minum, bisa sambut kita dengan hangat di rumahnya. Itu kan saya bisa rasakan dengan jelas gitu ya saudara. Nggak cuma ngelihat apa di YouTube, tapi saya benar-benar bisa rasakan impact kehidupan dia itu saudara-saudara ya. Mari saya akan tutup di Yesaya 58. Seruan pertobatan tadi itu yang disuruh seru-seru gitu ya saudara. Nah, dikatakan begini, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, ayat 6 tuh, dan melepaskan tali-taliku supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan kuk supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia makan, memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, dan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, bro. Itu Indonesia seperti reruntuhan yang sudah berabad-abad, bro. Jadi kalau kita lakukan ini, saling mengasihi, saling membantu, saling memberikan makan gitu ya. Dikatakan engkau membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Indonesia akan bangkit. Ya, akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Indonesia sekarang kan hampir seperti tandus. Di mana kasih itu? Dulu saya masih ingat banget waktu kecil, bro, kalau ada Natal saling kita udah siap-siap kok gitu ya. Malahan kita senang buka pintu lebar-lebar. Tetangga yang muslim datang ke rumah untuk bertamu, selamat Natal, selamat tahun baru. Sekarang kita akan melihat itu akan terjadi lagi. Biarkan dunia, saudara-saudara, melihat Indonesia bangkit. Kita tidak bisa dipecah belah. Islam, Kristen, 5 agama di Indonesia tidak bisa dipecah belah oleh orang-orang luar yang tidak mengasihi Indonesia, tetapi justru memanfaatkan kekuatan daripada Indonesia
bangsa Indonesia. Untuk apa? Merebut, mencuri, untuk merampas kekayaan-kekayaan dan pemberian Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tahun 2022 Tuhan katakan Indonesia memasuki sebuah tahun awal permulaan yang baru untuk sebuah pemulihan. Saya percaya inilah pemulihan yang Tuhan inginkan, di mana Muslim dan Kristen dapat duduk bersama, saling mengasihi, saling membangun, saling membantu, saling memberi. Ya bro, di Binjai saya kasih makan 300 orang bro. Saya bukan orang kaya loh bro. Orang pikir saya orang kaya karena dia lihat saya suka memberi. Sama. Tapi enggak bro. Emang nggak ada, emang dapatnya dari Tuhan. Mau bilang apa gitu? Tapi begitu saudara-saudara, inilah pelayanan yang sesungguhnya saudara-saudara ya. Nah, saya ingin supaya saudara-saudara bisa mendoakan Babe Aldo saat ini, supaya Tuhan bisa pakai saudara-saudara beliau ini dan juga pejuang-pejuang dari kelompok beliau untuk menjadi frontier, pembela-pembela suara kebenaran, pembela-pembela rakyat, dan gereja jangan ketinggalan. Agama Buddha, agama Hindu, dan agama apapun, saudara-saudara, jangan ketinggalan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bro, boleh saya berdoa? Boleh, silakan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik buat Indonesia. Engkau Tuhan tidak meninggalkan Indonesia saat ini, tetapi justru Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami pengharapan yang luar biasa. Dengan dibangkitkannya, Engkau membangkitkan pejuang-pejuang seperti Babe Aldo, oh Bapak, dan juga Saudara Niko Silalahi, Bapak Dharma Pongrekun, dan juga Ibu Silvi, dan juga Bapak David Manalu, dan juga Saudara Daeng Wahidi, dan juga saudara yang mau menggantikan Erick Thohir itu Dimas, dan semua ibu-ibu pejuang yang Tuhan sedang gerakkan dan bangkitkan. Tuhan memiliki satu visi, satu tujuan yang sama, yaitu untuk membangun Indonesia, untuk memulihkan reruntuhan yang ada di Indonesia, reruntuhan persatuan, reruntuhan pertikaian, permusuhan, saling membunuh satu dengan yang saling memakan satu dengan yang lain, yang sengaja dipecah belah oleh orang-orang penguasa-penguasa dunia di negeri ini maupun di seluruh dunia. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua pejuang-pejuang kemerdekaan di Indonesia, Babe Aldo dan semua masyarakat Indonesia yang sadar Tuhan dan terbuka matanya untuk bangkit berjuang membangun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang beragama, bangsa yang bermartabat, bangsa yang mengasihi. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati Babe Aldo, Tuhan Engkau memberkati istrinya, Engkau Tuhan Yesus memberkati kehidupannya, masa depannya. Tuhan, bukankah Engkau Tuhan segala suku, kaum dan bahasa? Mari Engkau menyatakan kebenaran-Mu, visi dan isi hati-Mu Tuhan kepada Babe Aldo Tuhan dan seluruh pejuang-pejuang di Indonesia. Satukan kami Bapa, para pejuang-pejuang di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, berkati para ibu-ibu di Indonesia, bapak-bapak, para perawat-perawat, para dokter, para aparat-aparat negara, polisi, tentara, oh Tuhan, bahkan Bapak Presiden kami, Bapak Luhut Tuhan. Mari Engkau menjamah hati mereka, para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan Engkau menjamah hati mereka supaya terbuka mata rohani mereka untuk Tuhan Yesus panggilan kemanusiaan. Biar mereka Tuhan boleh Engkau pakai Tuhan Yesus membukakan tali-tali kok yang mereka taruh kepada rakyat Tuhan, dengan pemaksaan vaksin, dengan segala bentuk-bentuk PPKM yang mempersulit keadaan rakyat ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, pemulihan terjadi akan ekonomi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan roh pertobatan kepada para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka sadar dari dosa-dosa mereka, dosa-dosa kerakusan, ketamakan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menurunkan mereka dan yang sanggup yang membangkitkan Tuhan para pemimpin-pemimpin. Karena Engkau berkatakan tidak ada satu pemimpin pun yang tidak daripada Tuhan.
Tuhan. Oleh karena itu Engkau menjamah hati mereka. Sekali lagi Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi Tuhan, nama memberkati Babe Aldo dan channelnya Tuhan. Lewat beliau ini Tuhan akan bangkit Babe Aldo berikut jutaan bahkan puluhan juta Tuhan. Babe Aldo Tuhan, pejuang-pejuang di abad 21 ini bagi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Tuhan, semua apa yang dia butuhkan Tuhan mencukupkan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, kekayaan surga datang atas hidupnya, keselamatan yang daripada Tuhan Yesus datang atas hidupnya, kebenaran Tuhan juga datang atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati semua Tuhan Yesus pejuang-pejuang yang ada di tempat ini Bapa, yang selalu Tuhan Yesus bekerja siang dan malam untuk mengabarkan kabar kebenaran, keadilan Tuhan Yesus dan kemanusiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bro. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa. Semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Terima kasih brother yang sudah ambil videonya. Silakan dikat. Tuhan berkati. Thank you so much. Thank you. Nice podcast.